Seorang ibu bertanya kepada putranya, "Apakah bagian tubuh kita yang paling penting, Nak?" Ketika masih remaja dan suka mendengarkan musik, anak itu menjawab, "Telinga Mama." Banyak orang tuli di dunia ini, Nak. Ayo coba pikirkan lagi jawaban yang lebih tepat, kata si ibu. Ketika anak itu sudah menjadi pemuda, ibunya melontarkan pertanyaan yang sama. Kali ini, sebagai mahasiswa yang harus banyak membaca dan selalu harus menatap monitor gadgetnya, ia menjawab, "Matalah yang paling penting, Ma." Di dunia ini tak terbilang banyaknya kaum tunanetra, Nak. Suatu saat nanti kau pasti akan menemukan jawaban yang lebih tepat, saut si ibu. Suatu hari, kakek dari pemuda itu dari pihak ayahnya meninggal. Semua sedih, semua merasa kehilangan, semua menangis. Bahkan ia menyaksikan ayahnya pun menangis. Suatu saat, ketika menjelang peti jenazah ditutup, ibunya berbisik di telinganya lagi untuk mengajukan pertanyaan yang sama. Belum hilang rasa terkejutnya, terdengar ucapan lembut ibunya, "Sekarang saatnya aku memberitahumu, Nak. Bagian tubuh kita yang terpenting itu adalah bahu kita." Putranya segera menjawab, "Apakah karena ia menyangga kepalaku?" Ibunya menggelengkan kepala, lalu menyaut dengan lembut lagi, "Akan tiba waktunya, masa susah dan kesedihan datang, dan orang akan menangis, Nak. Pada saat itulah ia membutuhkan orang-orang tercinta atau sahabat dekat yang menyediakan bahunya sebagai tempat untuk bersandar dan menangis." Tiba-tiba, perkataan sang ibu terasa menyentuh kalbu, memberi pemuda itu sebuah perspektif yang segar dan baru. Selama ini, ia hanya berpikir pentingnya anggota tubuh yang paling penting itu bagi dirinya atau bagi si pemilik tubuh itu sendiri. Namun jawaban ibunya mencerahkan karena mengajak ia memandang dari sisi kegunaannya bagi orang lain, terutama ketika orang lain itu sedang merasakan kesedihan. Pertanyaan, "Siapakah sesamaku manusia?" juga bisa dipandang secara sempit dan selfish. Lalu jawabannya membangkitkan rasa superior dan perseteruan, kesombongan, dan permusuhan. Sebab jawabannya bisa begini, "Sesamaku ialah yang sama rumpun atau keluarganya, sama kemampuannya, sama suku bangsanya atau warna kulitnya, sama kemampuan ekonominya, sama pandangan politiknya, sama keyakinan agamanya, dan seterusnya. Pokoknya punya kesamaan denganku. Sedangkan yang tidak sama boleh saja diabaikan, bahkan dimusuhi." Yesus menawarkan cara pandang yang berbeda, bukan berangkat dari kepentinganku di sini, melainkan berangkat dari kepentingan di seberang sana. Kalau ada orang sedang menderita, kesusahan, atau sakit, siapa yang menjadi sesama untuk mereka?
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Lukas 10 ayat 36. Kita ini hidup di masa narsisme merajalela. Manusia menjadi amat selfish. Kata self sendiri, artinya diri sendiri, sudah menjadi begitu populer melalui kegiatan selfie dalam dunia fotografi masyarakat kebanyakan. Manusia makin suka mengagumi, memikirkan, memamerkan, menyamankan, dan menguntungkan diri sendiri. Tubuhnya, badannya, otaknya, kecakapannya dimaksimalkan untuk kepentingan sendiri. Bahkan tega meraup keuntungan dari atau di atas penderitaan sesama. Padahal Tuhan memberi kita hidup dan tubuh adalah juga untuk bersimpati dengan kesusahan orang lain, supaya kita memberikan bahu untuk tempat bersandar bagi yang sedang menangis. Seperti si orang Samaria, ia melakukan banyak hal dengan badannya demi meringankan derita korban perampokan yang nyaris mati itu. Yesus mengajak kita untuk membaca kejadian dalam perumpamaan ini dari sudut pandang orang yang menjadi korban perampokan itu. Bagaimana perasaannya? Apa yang ia perlukan saat itu? Ideologikah? Sentimen kesukuankah? Doktrin agamakah? Atau sekantung uangkah? Tidak. Yang ia butuhkan adalah ada orang yang meluangkan waktunya, mendengar rintihannya, mengerti rasa sakitnya, tidak meninggalkannya, menggotong dengan tangannya, membalut luka-lukanya, meringankan deritanya. Singkat kata, bahunya diserahkan menjadi tempat sandaran di saat dibutuhkan. Saat ini, ada banyak orang membutuhkan simpati seperti itu. Sungguh, ini bukan saatnya saling tunjuk jari, beradu pandangan politik, membesarkan sentimen rasialis, mengunggulkan keyakinan agama sendiri, bersitegang dalam perang opini yang menguras energi dan menambah rasa benci. Ini adalah saatnya untuk bersimpati dan sedapat mungkin meringankan beban sesama yang sedang merintih kesakitan. Ingatlah, orang tidak akan mengingat apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Yang diingat orang tentang kita adalah perasaan apa yang kita timbulkan dalam hati mereka ketika mereka sedang tertindih beban. Perasaan sejuk ketika mereka merebahkan kepalanya untuk bersandar di bahu kita. Itulah yang takkan mereka lupakan. Ya, everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a friend to rely on. Setiap orang membutuhkan bahu untuk bersandar. Setiap orang membutuhkan teman yang dapat
diandalkan. Jika kita sudah tahu pesan dari Tuhan ini, maka Yesus pun akan berkata kepada kita, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Tuhan yang menang atas penderitaan, mampukan kami untuk bertolong-tolongan menanggung beban dan menjadi sesama dalam kesukaran, serta bangkit bersama dalam pengharapan. Amin.